Ada yang sudah, ada yang belum ya. Sama aja, tapi nanti ini yang ada nanti coba saya jelaskan di sini ya. Jadi pagi ini topiknya mengenai asma dan PPOK untuk asma. Jadi kalau asma itu kan yang kalian lihat selama ini, kalau lihat ada pasien asma gitu ya, mungkin yang jaga di sini keluhannya apa? Sesak nafas gitu ya, sesak nafas, batuk. Dan ternyata sesak nafas dan batuk ini hanya gejalanya aja yang terlihat. Ternyata di dalam itu di dalam saluran nafas ada apa? Ada obstruksi, ada hiperresponsif, dan ada inflamasi saluran nafas gitu ya. Kemudian definisinya, untuk definisinya masih sama ya. Definisinya masih sama, suatu penyakit heterogen yang ditandai dengan peradangan saluran nafas yang kronik. Nah, peradangan saluran nafas kronik ini dia mencetuskan suatu gejala-gejalanya apa? Sesak nafas dan batuk gitu ya. Gejala ini dia bersifat bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitas yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau dari waktu ke waktu berarti dia ada perbedaan. Misalnya sekarang dia serangannya ringan, intensitasnya berbeda, tetapi mungkin di eksacerbasi yang berikutnya dia sifatnya berat sampai harus ke IGD, sampai harus mungkin dipasang ventilator bisa, gitu ya. Jadi yang membedakan asma dan PPOK adalah adanya variasi dan intensitas yang berbeda. Nah, semua ini penyebabnya karena ada keterbatasan aliran udara saat ekspirasi. Ya. Faktor pencetusnya masih sama, ya, ada dari host, ada dari lingkungan, ada dari genetik. Kalau genetik sudah pasti, tapi kalau dari lingkungan bisa bermacam-macam. Ada yang serbuk, ada yang polusi, jamur, gitu ya. Nah, ini untuk imunologinya, gitu. Jadi asma itu ada dua macam, ada yang low T helper 2, ada yang high T helper 2. Bedanya apa? T itu T helper, ya. Yang T helper 2 rendah itu dia biasanya berkaitan dengan yang neutrofilik. Bedanya kalau yang high T helper 2 dia bersifat yang eosinofilik. Ya, bedakan kalau ini dia neutrofilik, ini dia eosinofilik. Kalau dia eosinofilik maka yang berperan apa? IgE. Yang untuk blok imunologi sudah ya. IgE, mana IgE? IgE, kemudian interleukin yang berperan interleukin 4, 5, 13. Nah, T2 yang high dan IgE ini dia berkaitan dengan asma yang apa? Asma yang dia alergi. Jadi asma itu ada dua. Kalau asma alergi dingin, alergi debu, alergi makanan, itu dia masuk ke yang T helper 2. Tetapi tidak semua asma itu dia ada yang alergi, ada yang asma yang non alergi. Kalau asma non alergi masuknya ke yang low T helper 2, masuknya ke yang asma neutrofilik. Kalau asma tidak alergi berarti asma apa? Asma pada obesitas, asma pada kehamilan, ada ya. Asma pada exercise atau exercise induced asthma (EIR). Obatnya apa? Obatnya kalau misalnya asma obesitas ya dia harus diet. Kalau diet biasanya asmanya perbaikan. Kalau asma pada asma pada kehamilan di lahiran ya, terminasi kehamilannya biasanya serangannya perbaikan. Bedanya itu. Ya. Nah, imunologi yang baru kita bahas dia akan apa? Dia akan mempengaruhi ke patologinya. Di asma itu ada apa? Ada hiperplasi, ada vasodilatasi, dan ada hipertrofi atau hiperplasi. Kalau hiperplasi dari sel Goblet ini ya. Kalau hiperplasi sel Goblet ini dia menyebabkan produksi mukus, jadi mukus hipersekresi. Kalau pada pembuluh darah dia ada vasodilatasi. Bedakan ya, kalau dia bronkus, dia bronkokonstriksi, konstriksi, mengecil, menyempit. Kalau pembuluh darah vasodilatasi, melebar, bedanya itu. Kemudian ada bronkokonstriksi karena adanya hipertrofi atau hiperplasi dari sel otot, gitu ya. Nah ini, jadi kalau pada pasien asma itu identiknya apa? Nafas mengi, ya. Kadang kalian baca soal perempuan didapatkan mengi, kalian langsung pilih asma, gitu ya. Kenapa? Kenapa mengi identik dengan asma? Kenapa mengi tidak karena tumor? Kenapa tidak karena pneumotoraks? Jadi kalau ada aliran udara, ini udara dari atas, dia inhalasi, dia masuk ini ke trakea, kemudian ke bronkus. Dan di bronkus ini ada apa? Ini adalah gambaran bronkus orang normal. Ini adalah gambar bronkus pada saat pasien mengalami serangan asma. Bedanya apa nih? Kalau pada pasien normal, dia otot polosnya dia tidak kontraksi, dia tidak kaku. Kemudian dari pembuluh darahnya dia mengecil.
Kemudian apalagi dari sel gobletnya dia tidak ada hiperplasi. Jadi bukan hiperplasi itu hipertrofi. Jadi tidak ada penambahan jumlah mukus. Jadi otot polos yang dia normal, kemudian pembuluh darah yang dia kecil, tidak ada penebalan atau pembengkakan dari tunika intimanya, dan tidak ada hipertrofi atau hiperplasi atau penebalan dari sel gobletnya, maka diameternya dia akan luas. Gitu. Ketika ada polutan, ada alergen yang masuk, dia akan mencetuskan tadi imunologi yang tadi di depan tadi ya, IgE, IL4, IL5 ya. Ketika ada sitokin proinflamasi yang teraktivasi, dia akan menyebabkan kelainan di sini. Kelainannya apa? Ototnya jadi kaku, ada kontraksi sel otot polos. Kemudian pembuluh darahnya jadi menebal. Kenapa menebal? Karena ada infiltrasi tadi sel-sel inflamasi ke pembuluh darah, sehingga dia menjadi menebal. Ya, kemudian ada penebalan dan pembengkakan dari otot, serta ada ini tadi penambahan jumlah mukus, ekses mukus, penambahan produksi mukus karena ada hipertrofi dari sel goblet. Sel goblet adalah sel yang memproduksi mukus. Ketika ada produksi mukus yang berlebih, maka dia akan menambah kecil dari diameter lumen bronchus. Jadi harusnya dia diameternya seperti ini, dia jadi kecil. Ya, bayangkan kalau selang air ketika kecilkan lumennya, maka udara yang masuk dia akan tekanannya tinggi. Ingat fisika, ya. Kalau pasien normal dia napas biasa. Tetapi kalau dia bernapas pada lumen yang kecil, maka akan menyebabkan tekanan yang tinggi, menyebabkan adanya suara mengi. Jadi ya, paham ya sampai sini kenapa ada mengi di pasien asma. Ini untuk yang pembuluh darahnya, vasodilatasinya. Pembuluh darah normal dia akan seperti ini. Ketika ada reaksi tadi ya, penebalan atau reaksi dari inflamasi, sel-sel inflamasi dia akan masuk ke pembuluh darah, dia akan menebal, dia akan melebar, jadinya vasodilatasi. Jangan bingung ya, sekali lagi pembuluh darah dia akan vasodilatasi. Tetapi kalau bronkus dia akan konstruksi mengecil. Ya. Nah ini untuk clinical findings-nya. Kenapa di asma itu bisa terjadi tachycardia, bisa terjadi tachypnea, ya? Kenapa di asma itu ada terasa sesak napas? Kemudian selain ada gejala respirasi, ternyata di asma itu karena dia berkaitan dengan reaksi alergi, maka bisa terjadi reaksi alergi yang lain. Contohnya apa? Rhinus apa? Meler, tau nggak? Pilek ya, kemudian kulit kemerahan, kemudian mata gatal kan bisa ya. Jadi tidak hanya ke paru tetapi bisa ke yang lain, saluran yang lain ya. Nah biasanya ini berkaitan dengan yang asma eosinofilik. Ingat tadi yang T helper 2 H dan helper 2 mainnya di eosinofilik. Asma eosinofilik mainnya di eosinofil. Kalau yang low T helper 2 mainnya di neutrofilik asma ya. Kemudian untuk diagnosa bandingnya, jadi diagnosa banding di paru itu tidak hanya asma atau PPOK, tetapi ada kemungkinan yang lain. Ada juga pasien asma itu kan seringnya apa? Perempuan muda ya. Perempuan muda itu kalau kalian derita asma belum tentu dia asma. Kalau dia tidak ada alergi, tidak ada polutan, mungkin dia karena kecemasan, anxiety bisa. Ya, jadi nanti bedanya di spirometri. Nah, kita sudah tahu ya asma itu apa, definisinya apa, kelainannya apa, imunologinya bagaimana kita mendiagnosis dari asma. Mendiagnosis dari asma menggunakan spirometri. Spirometrinya kelainnya di obstruksi. Ya, hari ini kan kita topiknya obstruksi di saluran nafas. Obstruksi ini didapat dari pemeriksaan spirometri. Nah, spirometri itu ada 3 interpretasi hasil. Normal dikatakan ketika KPP-nya dia lebih dari 80% prediksi. Ada kelainan dinamakan restriksi ketika KPP-nya kurang dari 80%. Restriksi ini biasanya pada apa? Pada efusi bisa, pada tumor paru bisa. Kenapa? Karena restriksi itu berkaitan dengan daya recoil
daya pengembangan paru. Ketika ada sesuatu benda, ya, ada sesuatu benda di kafum toraksis, maka paru itu tidak akan berkembang dengan baik. Oh, nanti ceritakan. Ya, jadi ketika ada kelainan restriksi itu berarti dia gangguan pengembangan paru. Jadi bukan pada yang asma. Kalau pada asma atau PPOK tadi ya ada sumbatan dari trakea, sumbatan dari bronkus, makanya kelainannya ini obstruksi. Dikatakan obstruksi ketika PFP1 per KBP-nya kurang dari 75%. Ya, kalian spirometri nih, atau kalau enggak nanti dibentuk hasil spirometri PFP1 per KBP 70%. Berarti dia ada obstruksi ringan. Ya, kalau ada obstruksi biasanya dilakukan nama bronchodilator test. Ya, bronchodilator test setelah kita lakukan maka dinilai lagi obstruksinya. Ada nggak peningkatannya? Kalau peningkatannya dia lebih dari 12% dan 200 mili, dikatakan obstruksinya reversible. Diagnosisnya ke asma. Tetapi ketika ada obstruksi kemudian dilakukan bronchodilator test, ya, di spirometri ulang hasilnya terdapat peningkatan PEP1 kurang dari 12% dan kurang dari 200 mili, maka obstruksinya irreversible. Diagnosisnya ke PPOK. Ya. Ulang, lebih dari 12% dan lebih dari 200 mili, obstruksinya reversible. Diagnosanya asma. Kalau peningkatannya kurang dari 12% dan ya tidak boleh salah satu dan 200 mili, obstruksinya irreversible. Diagnosanya PPOK. Ya. Nah, tadi sudah tahu nih definisinya apa, imunologinya apa, bagaimana kita mendiagnosis dengan spirometri. Kemudian ini ada klasifikasinya. Ini untuk asma yang dia stabil. Kalau asma stabil, nanti ditanyakannya seperti ini, gejalanya berapa kali per minggu. Ya, ada intermittent, prediksi ringan, sedang dan selain dari gejala ditanyakan juga fungsi parunya. Gejala malam juga ditanyakan. Nah, kalau pada asma yang stabil, tidak dalam exacerbasi, kita juga perlu menanyakan kontrolnya. Apakah dia terkontrol baik, terkontrol sebagian, atau terkontrol atau tidak terkontrol? Dengan pertanyaan seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk terapinya, asma itu untuk tidak hanya untuk menyembuhkan saja saat exacerbasi, tetapi dia juga harus mengontrol dari gejala dan meminimalisir risiko exacerbasi. Ini untuk pemberian inhalernya, ya. Jadi pemberian inhaler, cara pemberian inhaler itu ada dua. Ada yang metode PRT, ada yang metode MART. MART-nya apa? Maintenance and Delivery Therapy. Ini kalau S1 kayaknya nggak sampai sini, ya, cuma kan nanti nice to know boleh. Nah, ini untuk terapinya. Jadi untuk terapi asma itu kapan kita memberikan inhaler? Inhaler itu apa? Obat hijab, obat hirup, ya. Berdasarkan gejalanya, nih sudah ada di sini, nanti bisa dibaca. Ketika ada gejala harian, kemudian terbangun malam hari, kemudian ada exacerbasi yang baru-baru ini bisa masuk ke track 1. Nah, kita membicarakan ada track 1 dan track 2, ada step 1, step 2, step 3, step 4. Ini apa maksudnya step sini? Ini stepnya. Ini kalau ini sih mungkin lebih ke PPDS, ya, tapi nggak apa-apa. Ini stepnya. Nah, mungkin nanti pertanyaannya timbul lagi. Kan tadi sudah tahu kapan kita masuk ke step 1, kapan kita masuk ke step 3, gitu ya. Dari sini tadi berdasarkan gejalanya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apa bedanya step 3 sama step 4? Low dose dan medium dose dari inhaler. Apa yang dikatakan low dose? Low dose itu berapa? High dose itu berapa? Medium dose itu berapa? Lihat di sini. Tetapi ini tidak bisa dihafalkan, ya. Ya, ini nggak sampai ke situ. Cuma kalau mau tahu low dose-nya segini, medium dose-nya segini, gitu. Ya. Nah, yang tidak direkomendasikan apa? Obat-obatan yang oral, bronchodilator oral. Contohnya apa? Salbutamol, kan sering salbutamol oral. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena efek sampingnya. Satu efek samping. Efek samping salbutamol oral apa? Takikardi.
Kemudian semakin sering menggunakan salbutamol, maka salbutamol oral, maka dia akan terjadi seperti resistensi, ya. Daya ambang batasnya dia akan semakin tinggi. Ini yang belajar eksacerbasi. Nah, nanti mungkin ini yang cukup harus dibaca dan dihafalkan, karena kalau nanti escape ya, escape atau koas nanti kan jaga IgD, latihan jaga IgD, ikut jaga IgD, jaga batal. Ketika ada serangan asma, ada kegawatan asma, disocokkan ke sini. Karena kita harus lapor tuh ya, kegawatan harus tahu. Karena kalau nggak salah SKD-nya dokter umum untuk asma itu 4, karena ini gawat daruratan. Karena kan kompetensi dokter umum ya. Nanti ini dibaca untuk belajar eksacerbasi. Nah, ini tata laksana kegawatan ini harus hafal, baik escape maupun preklinik OAS ya. Misalnya ada pasien datang ke IGD, sesak, lihat dulu tetap ABC-nya ya, ABC-nya bagaimana. Kemudian setelah dinilai ABC-nya ya, lihat dari pemeriksaannya, apakah dia masuk ke asma yang serangan ringan, sedang atau berat. Ini hampir sama dengan yang tadi, ya, tanda yang tadi. Semisal dia ada serangan asma yang berat, contohnya apa? Ya, kayak yang bilang ya, kita nggak boleh baca sendiri. Jadi dia berbicara kata per kata, ya. Kemudian dia ada agitasi itu lemah otot penurunan kesadaran, gitu ya. Ada laju nafas yang meningkat, kemudian ada penggunaan oksigen bantu nafas. Kemudian HTT lebih 220, saturasinya pasti dia ada di saturasi. Ketika sudah masuk ke serangan berat, ini terapinya. Terapi juga harus tahu, gitu ya. Untuk terapi, apa bedanya terapi pada asma yang serangan berat dan serangan ringan? Bedanya kalau serangan ringan cukup di nebu saja, ya. Nebu teknik beda 2 agonis, kemudian konsider di patologi globin ini sama. Tetapi ini secara nebu pasti, secara inhalasi. Kemudian oksigen juga pasti diberi. Kalau dia asmanya ringan, dia masih bisa diberikan obat oral, silahkan diberikan obat steroid yang oral. Tetapi kalau dia sudah terjadi penurunan kesadaran, sudah agitasi, jangan diberikan oral. Takutnya apa? Aspirasi. Kalau tidak bisa diberikan oral, maka diberikan secara IV. IV bisa steroid IV, bisa magnesium. Magnesium itu MgSO4. Ya, bisa juga yang high dose ICS. Magnesium ini MgSO4 itu tidak hanya digunakan di opsi ya, biasanya ya, PEB sudah belum ya. Nah, itu pakai MgSO4. Tidak hanya itu, tapi kita juga pakai magnesium. Ya. Nah, kalau misalnya di asma serangan berat, pasti setelah ditangani nanti ranahnya dokter umum harus tahu ya. Setelah ditangani dia langsung masuk ke ICU untuk penanganan, atau mungkin itu gaji pun bisa. Tetapi kalau asma ringan atau sedang, bisa nggak dia pulang? Ini pertanyaannya gitu. Nanti kalau kalian jaga itu ditanya perawatnya, dok, rawat inap atau pulang? Bagaimana menentukan dia rawat inap atau pulang? Setelah kalian berikan ini, ada perbaikan secara klinis dan secara klinis dan secara objektif. Jadi kalau klinis lihat dulu anamnesisnya, gimana bu, kurang nggak sesaknya, batuknya, gitu ya. Dari anamnesis dia berkurang, pemeriksaan fisik bagaimana? Apakah masih ada tanda-tanda yang tadi? RR yang meningkat, batuk yang meningkat, sudah turun belum? Ketika anamnesis perbaikan, pemeriksaan fisik perbaikan, kalian harus melakukan pemeriksaan fungsi paru dengan APE. Jadi pemeriksaan fungsi paru pada asma itu ada 2, ada spirometri, ada APE. Yang digunakan di IGD adalah yang APE. Ketika ada perbaikan 60 dan 80% dari prediksi, dia boleh pulang. Ya. Sudah, jadi sampai asma. Itu aja. Jadi yang penting dari untuk asma, untuk S1 definisinya, imunopatogenesisnya ya, baik imunologi maupun patogenesis kelainannya, kemudian diagnosisnya ya, dengan apa, dengan spirometri, kemudian tata laksana kegawat daruratan. Kalau tata laksana yang asma stabil, yang step-stepnya tadi mungkin belum sampai situ ya, tetapi kalau dibaca boleh. Kemudian tata laksana kegawat daruratan dan terapi awal saat pasien IGD. Ada pertanyaan asma? Cukup ya, lanjut ke PPOK. PPOK definisi masih sama dengan yang sebelumnya, belum ada perubahan.
Ini adalah perbedaan asma dan PPOK. Bedanya di mana? Sama-sama apa persamaannya, apa perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama kelainan obstruksi. Kalau perbedaannya di sini, pasti kalau PPOK itu yang kami dikatakan adalah perokok, baik dia perokok aktif ataupun perokok pasif. Kalau asma tidak selalu dikaitkan dengan rokok. PPOK pasti usianya lebih tua. Kalau asma bisa dari anak-anak pun bisa, apalagi dia genetik. Kan tadi ada tuh faktor pencetus genetik kan kosong kan, nggak ada penjelasannya, jadi ya sudah itu warisan gitu ya. Jadi kalau asma bisa dari kecil pun bisa, dari bayi pun bisa. Kalau PPOK dewasa tua, saya nggak bilang dewasa muda. Ya tapi kalau dewasa muda zaman sekarang bisa. Di sini ada yang merokok nggak? Oh, kalau ada juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang merokok vape, nanti jabri saya nanti jadi ini ya, penelitian ya. Lalu kan, ya, saya kembalikan kan yang memilih. Nah, kembali ke sini ya. Sekarang dari hasil spirometri. Ini yang tadi saya bilang reversible dan irreversible. Dari hasil spirometri itu kalau dia PPOK irreversible. Irreversible ketika berapa tadi? kurang dari 12% dan kurang dari 200 mili dari bentuk data tesnya. Itu yang dia irreversible. Tetapi kalau asma dia reversible, maka dia lebih dari 12% dan 200 mili. Bedanya di sini. Nih, jadi kalau ada soal setelah berbagai tes terdapat peningkatan. Nah, ya. Kemudian gejalanya PPOK ini dia bersifat kronik progresif sesuai dengan definisi dari PPOK. Ya, dia bersifat progresif. Apa maksudnya progresif? Dia semakin bertambah waktu dia akan semakin berat. Ya, misalnya tahun ini dia jalan dari sini ke lulusan fakultas kedokteran di depan, dia masih kuat. Tetapi nanti mungkin 3 tahun ke depan jalan dari sini sampai ke mana? Di atas tangga dia di tempat Pak Saksam itu pasti dia sudah sesak nafas. Itu namanya dia progresif, semakin lama semakin berat dan dia bersifat kronik. Kalau PPOK kronik itu lama, dari usia 40, dari usia 50. Kalau asma dia tadi ya definisi ya, variasi dari waktu ke waktu maupun dari intensitas berat. Bisa pagi, bisa malam, bisa derajat ringan, bisa eksagerasi berat sampai ke IGD, sampai ke intubasi bisa ya, jadi itu. Oleh yang paling sama ya. Ini imunologi dari apa PPOK. Kalau tadi di asma yang berperan apa? Kalau asma yang di sini yang HRT berdua apa? IgE, IL4, IL5, IL13. Kalau yang PPOK ini bermain apa? Apakah IgE? Nggak ada. Nggak ada kan IgE di sini? Nggak ada. Ini yang ditambahkan ini ya, pasti rokok. Apa yang berperan di sini? TGF atau interleukin 1 beta. Kenapa TGF? Kenapa transforming growth factor? Kenapa TNF alpha? Karena ini yang menyebabkan adanya fibrosis. Ya, fibrosis di PPOK itu ada fibrosis. Itu yang menyebabkan dia nanti ya ada remodeling saluran nafas ini. Oh jadi fibrosisnya ini. Ya dari asma dia bukan asma sorry, asap rokok dia terhirup atau nempel di sel epitel saluran nafas, dia mengaktifkan transforming growth factor. Ya, jadi fibrosis. FGF apa? Sama TGF. Ini yang fibrosis. Kemudian selain ini dia ada si rokok ini dia akan mempengaruhi neutrofil, mempengaruhi host juga, dia akan mengaktifkan MMP apa? Matrix metalloproteinase. Lalu 212. Dia jadi apa? Dia jadi tissue remodeling. Apa itu tissue remodeling? Apa itu fibrosis yang kita lihat di belakang? Itu nanti inflamasi. Ya. Ini untuk clinical findings-nya ya, kenapa di PPOK itu ada inflamasinya dia menyebabkan apa? Fibrosis, airway remodeling, narrowing ya. Kemudian ada airway yang trapping ya. Ada collapse, nanti kita bahas juga. Ini yang bersama di PPOK itu untuk patologinya dari fibrosis ada emfisema, ada mukus hipersekresi. Mukus hipersekresinya sama ya, makanya pada pasien asma dan PPOK itu sama-sama dulunya pasti batuk. Dulunya nggak batuk, sekarang batuk. Dulunya batuknya kering, sekarang batuknya berdehak. Kenapa ada dehak? Karena ada
hipertrofi berlatih ke goblet, ada penambahan jumlah. Ini yang saya bilang. Saya sudah ini kelihatan nggak? Kursornya kelihatan nggak? Enggak. Mana? Yang pink adalah paru yang pink adalah paru yang normal, yang sebelah sisi sisi kanan dia normal. Ini yang dia pada PPOK. Kalau pada paru normal ya trakeanya dia masih broadcast. Ya ini ke broadcast sama broadcastnya dia masih broadcast. Ini untuk broadcastnya dan ini untuk alveolnya. Bentuknya seperti ini. Bayangkan ini anggur gitu ya, anggur yang berjejer rapi. Nah, pada pasien PPOK, tadi saya bilang, dia ada remodeling saluran nafas, dia ada apalagi tadi fibrosis, ada narrowing. Narrowing itu apa? Narrowing itu ini bronkus yang harusnya dia lurus, dia jadi berbelok, tidak berbelok-belok. Kemudian pada PPOK itu patok pneumoniknya adalah emfisematos. Apa emfisematos? Harusnya alveoli itu dia berjejer rapi, ya berjejer rapi di sini. Karena alveoli itu adalah tempat pertukaran oksigen secara apa? Ventilasi, perfusi atau difusi? Nah, si alveoli ini dia akan ketika ada noxious agent, ketika ada asam rokok tadi, dia akan kehilangan elastisitasnya, dia akan bergabung menjadi seperti ini. Jadi yang sebelumnya anggur-anggur kecil, dia akan bergabung menjadi suatu alveoli yang dan bentuknya tidak beraturan seperti ini. Itu yang dikatakan emfisematos. Itulah yang menyebabkan adanya air trapping. Jadi bayangkan kalau seandainya anggur, kan dinding anggurnya itu dia yang tempat pertukaran oksigen dan CO2. Ya, ketika anggur kecil-kecil ini dia bergabung, ketika anggur kecil-kecil ini dia bergabung bersatu menjadi misalnya Pak melon, ya, atau misalnya Pak semangka, gitu ya, maka luas permukaannya akan mengecil. Kalau luas permukaannya mengecil, maka untuk pertukaran oksigen dan CO2 dia akan berkurang. Itulah yang dinamakan kualitas progresif. Ya, secara nafas dia semakin lama akan semakin bertambah sesak karena si luas permukaan alveolinya dia berkurang. Ya. Dan ada emfisematos dari alveoli karena dia bergabung, karena ada trapping. Ya, jadi ekses mukus atau produksi mukus yang berlebih, ada bronkus yang dia berbelok-belok, ya. Kemudian ada alveoli yang dia distruksi. Ini gambarnya. Kalau tadi kan asma jelas, ya, ini sama. Pada PPOK ini diameternya harusnya seperti ini. Diameter pada bronkus pada pasien PPOK. Tetapi ketika ketika ada hipersekresi mukus, ya, hipersekresi mukus, ada penambahan jumlah dari dahak, ya, dia akan menambah sempit saluran nafas. Kemudian apa? Bedanya di asma, kan tadi sama ya kalau ini ya, kalau asma ini. Bedanya dengan asma apa? Di PPOK dia ada fibrosis. Fibrosis dari apa? Fibrosis dari inflamasi dari mukosa. Kalau fibrosis itu berarti dia apa? Seperti jaringan parut, ya, jaringan parut atau skar. Jadi dia tidak bisa sesuai dengan recoil dari parunya, daya regam dari parunya. Kemudian selain itu, selain dari inflamasi dan fibrosis dari mukosanya, dia ada alveolar detachment. Ini yang bikin jadi emfisema. Jadi di PPOK seperti ini. Nah, ini untuk foto ronsennya. Yang penjelasan tadi berkaitan dengan foto ronsen. Ini foto ronsen pada pasien PPOK, ini pada pasien yang normal. Untuk asma saya tidak tampilkan karena biasanya asma ronsennya apa? Cenderung ke normal atau cenderung ke bronkitis, gitu ya. Kalau pada PPOK dia jelas. Pada PPOK, pada pasien normal, ya, dia harusnya postenya dia berbentuk apa ini?
cembung gitu ya. Tetapi karena banyak udara yang masuk yang terperangkap dia tidak bisa keluar, maka pulsanya jadi mendatar. Satu dulu perbedaan pulsa. Dua apa? Hiperlusen atau lusensi dari tes X-ray-nya. Karena ada CO2 yang trapping, kembali lagi CO2 yang trapping, maka bentuknya lebih hitam, lebih hiperlusen. Kalau yang normal tidak. Ya. Kemudian perbedaan ketiga, kalau pada paru normal ini kan dia tidak ada air trapping, tidak ada udara yang terjebak. Tetapi kalau pada PPOK ada CO2 yang masuk tapi tidak bisa keluar. Semakin lama diameter anteroposteriornya dia akan semakin besar, diameter anteroposterior. Bisa dibayangkan kan? Karena banyak udara yang masuk ke sini tidak bisa keluar. Jadi istilahnya si paru ini dia akan terjadi pelebaran dari diameter sehingga diafragmanya dia akan turun. Normalnya diafragmanya seperti ini, hanya berjarak 1,5 sampai 1 cm dari diameter yang kiri. Diameter yang kanan, diafragma yang kanan memang lebih tinggi dari yang kiri karena di kanan ada hepar. Ini kan hepar, ini kan bentuk hepar. Ya, ini hepar. Ini apa? Gas lambung. Jadi karena ada hepar, dia memang normalnya dia meningkat lebih sedikit dibandingkan kiri. Tetapi pada BPOK dia jadi mendatar. Kenapa diafragma yang harusnya berbentuk ubah dia menjadi mendatar? Karena terlalu banyak oksigen yang terlalu banyak CO2 yang di dalam. Jadi molor. Tahu nggak bahasa Jawa molor? Tahu ya? Nih. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah jantung. Jantung normal seperti ini. Tetapi karena diameter anteroposterior parunya dia melebar, jantungnya dia tarik ke atas, tarik. Jadi bentuknya seperti apa? Pada BPOK jantungnya dinamakan jantung jantung belum, ya pernah dengar. Jadi ya, bentuknya jantung seperti ini jadi seperti ini, ya. Ini namanya jantung belum pada BPOK. Itu ini untuk ronsennya, ya. Kemudian ini untuk efek sistemik dari BPOK. Jadi BPOK itu karena dia bersifat sistemik, maka dia bisa berefek ke mana? Kardiovaskular, bisa ke tulang, ya, diabetes. Kemudian setelah tahu nih ya, setelah tahu definisi BPOK apa, kelainannya apa, fungsinya seperti apa, ini untuk menegakkan dari diagnosisnya. Ini ada yang namanya derajat MRC, yang tadi saya bilang, ya. Saya susah bernafas jika aktivitas berat itu ketika MRC-nya masih ringan. Tetapi kalau sudah berat, setelah berjalan 100 meter atau beberapa menit di tangga, saya harus berhenti untuk mengambil nafas. Jadi dia semakin ke bawah semakin berat. Ini untuk yang skor CAT. CAT ini sama. Jadi lebih ke keluhan subjektif, ya. Contohnya yang mana? Ini aja. Atau ini? Yang tengah ini ya. Aktivitas sehari-hari saya di rumah sangat terbatas karena siapa? Dia jalan sedikit sesak, berat sedikit sesak, ini masuk ke 5. Nah, apa gunanya skor MMRC dan skor CAT ini untuk memasukkan ke derajat dari grouping, masuk ke grouping dari PPOK-nya. MMRC-nya berapa? CAT-nya berapa? Jadi skor MMRC dan CAT didapatkan dari yang tinggi lagi. Ya. Ketika dia MMRC-nya dia semakin berat, CAT-nya semakin berat, maka dia masuk ke grup B dan grup B atau grup E. Apa yang membedakan? Apakah dia pernah exacerbasi sampai ke IGD? Ini grup E. Jadi kalau diagnosis PPOK-nya sudah jelas, dia masuk ke grup A, B atau E, nanti kalian bisa menentukan untuk terapinya. Kalau grup A terapinya bronchodilator aja. Kalau grup B berarti bronchodilator yang lama plus lama. Kalau grup E dia semakin berat, dapat dipertimbangkan pemberian ICS. Ya. Nah ini untuk derajat exacerbasi ini harus tahu juga ya untuk teman-teman karena nanti untuk model jaga diri. Jadi kalau PPOK exacerbasi itu ada 3 gejala utama atau gejala kardinal sesak, penambahan jumlah sekutu dan turbulensi sekutu. Dari ketiga gejala kardinal ini bisa nanti masuk ke derajatnya. PPOK exacerbasi derajat apa? Derajat ringan, derajat sedang, derajat berat. Nanti ini biasanya keluar. Udah dikasih bocorannya. Itu derajat ringan ketika satu gejala kardinal plus apa? Gejala sedang ketika ada 2. Ini juga klasifikasi dari PPOK-nya. Kalau ini lebih ke pemeriksaan
klinisnya, dia didapatkan apa? Dilihatnya dari mana? Misalnya dari AGD. Tetapi AGD ini kan tidak semua rumah sakit punya AGD. Tidak semua di ACC untuk BPJS-nya. Kalau tidak bisa ya sudah pakai yang ini tadi boleh. Tapi kalau misalnya rumah sakit besar, ya maaf, silakan saja pakai. Dan kembali lagi untuk diagnosa banding, ya diagnosa banding tidak hanya asma PPOK, tetapi ada jantung juga bisa, kegawatan yang lain juga bisa. Ya, karena kan sesaknya jantung sama paru hampir sama. Ya, untuk tes penunjangnya sama ya tadi ya dengan spirometri. Untuk peningkatan reversible irreversible sudah kita bahas. Ini untuk antibiotiknya, misalnya kalian memberikan antibiotik yang mana? Karena kalau pada BPOK, ketika dia ada infeksi baru dia terjadi exacerbasi. Kalau pada asma, exacerbasinya karena apa? Karena faktor pencetus, ya, karena alergi, karena polutan. Tetapi kalau pada BPOK, dia terjadi exacerbasi ketika ada infeksi, sehingga ada pertimbangan untuk diberikan antibiotik. Ya, gitu aja. Ada pertanyaan berapa sih? Belum ada. Kalau belum ada, baguslah. Kalau sudah ada, silakan dibaca lagi. Kalau belum ada, nanti kita kan ada kuliah di berikutnya ya. Masih ada kuliah OSA dan kualifikasi mungkin minggu depan bisa ditanyakan di situ. Tapi kalau sudah jelas, ya baguslah. Bisa dari yang lain. Harusnya ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Cukup waktu itu bisa dicukupkan kuliah pagi.